Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar ya Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih-Mu yang luar biasa. Anugerah-Mu cukup bagi setiap kami. Setiap hari rahmat-Mu baru. Perjalanan hidup kami Kau berkati dengan anugerah dan anugerah yang melimpah. Kami mau memuji, kami mau membesarkan Engkau Tuhan. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar Selamat malam Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia Tuhan, karena anugerah Tuhan yang senantiasa melimpah di dalam kehidupan kita. Benar seperti lagu yang baru saja kita nyanyikan, bahwa sungguh besar
anugerah Tuhan di dalam hidup kita. Kalau kita semua boleh ada sampai sebagaimana kita ada sampai hari ini, dan kita boleh menjalani kehidupan kita masing-masing sampai hari ini, di tengah-tengah situasi, kondisi pandemi COVID-19 yang masih harus kita hadapi, semua hanya karena anugerah Tuhan. Sungguh besar anugerah Tuhan di dalam hidup setiap kita. Dan kita bersyukur Bapak Ibu Saudara untuk waktu kesempatan malam hari ini kita boleh bersama-sama bersekutu dengan Tuhan, dan kita akan bersama-sama membaca, merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, sungguh kami mengucap syukur karena sungguh besar anugerah Tuhan bagi setiap kami. Sungguh besar anugerah Tuhan di dalam kehidupan setiap kami yang boleh kami jalani tiap-tiap hari. Di tengah-tengah situasi, kondisi pandemi COVID-19 yang masih harus kami hadapi sampai saat ini. Kami bersyukur karena penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan boleh terus Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami juga bersyukur untuk waktu-waktu dan kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Untuk kami boleh bersama-sama bersekutu dengan Tuhan. Untuk kami boleh bersama-sama menikmati indahnya bersekutu dengan Tuhan. Melalui puji-pujian, melalui firman Tuhan, dan melalui setiap doa yang kami naikkan. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan waktu ini sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Saat ini kami juga akan bersama-sama membaca, merenungkan kebenaran firman-Mu. Mohon Tuhan memberkati setiap kami. Biarlah firman Tuhan menguatkan kami, firman Tuhan membentuk kami, mengajar kami, agar kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa hidup memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara kita membuka Alkitab kita dari kitab Matius pasal 15. Matius pasal 15 ayat 21 hingga ayat yang ke-28. Matius pasal 15 ayat 21 hingga ayat yang ke-28. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu dan Saudara sekalian, demikian firman Tuhan. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi." Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, berbahagia setiap kita yang mendengarkan firman-Nya, memelihara dan juga melakukannya di dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kita membaca bagian Alkitab ini, bagaimana perasaan kita terhadap Tuhan Yesus yang menolak untuk menyembuhkan anak perempuan wanita Kanaan yang kerasukan setan? Bapak Ibu Saudara, memang pada akhirnya Tuhan Yesus mengabulkan permintaan wanita tersebut. Namun itu pun terjadi setelah wanita Kanaan tersebut mengemis-ngemis kepada Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, apakah iman wanita ini yang mengubah hati Tuhan Yesus? Apa hubungannya peristiwa ini dengan kehidupan doa kita?
Apakah jika kita memiliki iman sama seperti wanita Kanaan tersebut, maka doa-doa kita akan dikabulkan? Bapak, Ibu, dan Saudara, banyak hal terjadi ketika kita berdoa. Ketika kita mengalami masalah, kita menaikkannya melalui doa-doa kita. Ketika kita memiliki keinginan, kita menaikkannya melalui doa-doa kita. Kita percaya bahwa ada kuasa di dalam doa. Siapakah di antara Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang percaya akan kuasa doa? Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau kita membaca di dalam bagian ini, di dalam Matius pasal 15 ayat 21 hingga ayat yang ke-28 yang kita baca tadi, siapakah sebenarnya perempuan ini, Bapak, Ibu, Saudara? Sampai seakan-akan Tuhan Yesus dalam tanda kutip begitu pelit terhadap perempuan ini. Kalau kita baca di ayat yang ke-21, Tuhan Yesus dikatakan Tuhan Yesus pergi dari situ. Nah, pertanyaannya, daerah manakah yang dimaksudkan dengan situ? Nah, Bapak, Ibu, Saudara, kalau kita melihat bagian Alkitab, maka kita dapat memperkirakan bahwa yang dimaksud dengan situ, ya, di ayat 21, lalu Yesus pergi dari situ. Yang dimaksud dengan situ adalah daerah Genesaret di tepi Danau Galilea yang masih termasuk wilayah Israel. Dan dikatakan dari situ Yesus pergi atau Yesus menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Dan wanita Kanaan ini tinggal di sana. Bapak, Ibu, Saudara, dalam hal ini yang disebut Kanaan berbeda dengan Israel. Orang Kanaan berbeda dengan orang Israel. Jika kita melihat paralelnya di dalam Markus pasal 7 ayat 24 hingga ayat yang ke-30, dikatakan oleh Markus bahwa wanita ini adalah wanita Sirofenisia. Jadi jelas, Bapak, Ibu, Saudara, wanita itu bukan wanita Israel, dan Yesus pun pergi ke wilayah yang bukan Israel. Dan bahkan yang menariknya lagi, setelah peristiwa ini, Matius mencatat bahwa Tuhan Yesus kembali ke Galilea. Hanya bedanya sekarang ke daerah dekat Dekapolis, provinsi di sebelah timur Galilea. Jadi dari Galilea ke Tirus dan kembali ke Galilea. Apalagi dengan peristiwa wanita Sirofenisia ini, terlihat Yesus seakan-akan menolak untuk memenuhi permintaan wanita tersebut. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, pertanyaannya adalah, jika sejak semula Yesus dalam tanda kutip malas untuk melayani orang-orang yang bukan Israel, karena itulah alasan yang dipakai oleh Tuhan Yesus di dalam bagian ini, mengapa Yesus pergi ke Tirus? Langsung saja ke Galilea yang dekat dengan Dekapolis daripada memutar ke Tirus, Sidon, baru ke Galilea lagi. Bapak, Ibu, Saudara, jelas Tuhan Yesus bukan orang yang kurang kerjaan. Tetapi ada satu maksud di mana kita dan murid-muridnya waktu itu bisa belajar dari peristiwa yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, di dalam bagian ini mengisahkan bahwa wanita Kanaan itu memiliki sebuah permasalahan dan dia mengungkapkan permohonannya kepada Tuhan Yesus untuk menyembuhkan anak perempuannya dari kerasukan setan. Dan justru respon Tuhan Yesus adalah Tuhan Yesus justru mendiamkannya, bahkan hampir mengusirnya sesuai dengan permintaan murid-muridnya. Namun jelas itu bukan tujuan utama dalam tanda kutip jalan memutar yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Namun di ayat yang ke-24 Tuhan Yesus berkata, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Bapak, Ibu, Saudara, sebenarnya ini sama saja dengan mengusir, hanya dengan cara yang lebih halus. Mengatakan kalimat demikian sama saja dengan mengatakan secara implisit, kamu bukan umat Israel, jadi aku tidak perlu mempedulikan kamu. Terlebih lagi dengan kalimat yang lebih pedas kalau kita baca di ayat yang ke-26, Bapak, Ibu, Saudara. Yesus berkata tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, siapakah yang dimaksudkan dengan anjing?
Bukankah yang dimaksud adalah wanita itu? Namun wanita itu tidak menyerah. Dia malah mengatakan, demikian, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Bapak, Ibu, dan Saudara, ini adalah jawaban yang luar biasa. Sebuah pengakuan akan ketidaklayakan dirinya untuk menerima anugerah Tuhan. Namun bukan berarti dia tidak berharap akan belas kasihan Tuhan. Imannya adalah bahwa wanita itu yakin bahwa Tuhan Yesus mampu menyembuhkan anak perempuannya. Itu sebabnya dia terus berusaha meminta. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, apa yang kemudian dipuji oleh Tuhan Yesus dengan iman yang besar yang dimiliki oleh wanita itu adalah iman yang membuat wanita itu memohon kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dari bagian ini kita dapat belajar beberapa hal. Yang pertama, kita belajar bahwa Allah menguji ketergantungan kita kepada Dia. Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika Allah diam dan seakan-akan mengabaikan doa dan permohonan kita, bukan berarti Allah tidak mendengar doa kita dan mengabaikan kita. Jika Tuhan Yesus berniat mengabaikan orang kafir, Dia tidak akan ketirus. Apalagi kita yakin Tuhan Yesus memiliki pengetahuan bahwa peristiwa ini akan terjadi. Jadi inilah sebuah ujian iman. Bapak, Ibu, Saudara, ada seseorang berkata, "The silence of God is the greatest test of our faith." Kesunyian atau sikap diam Allah adalah ujian terbesar terhadap iman kita. Jika Allah menolak permohonan kita, apa yang kita lakukan? Masih maukah kita berdoa dan memohon kepada Dia? Ataukah kita malas untuk berdoa karena permohonan kita ditolak dan tidak dikabulkan oleh Tuhan? Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, wanita Kanaan itu tidak putus asa dan pergi, melainkan dia tetap memohon kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, ketika kita tetap memohon kepada Tuhan setelah doa kita tidak dikabulkan oleh Tuhan, artinya kita sadar bahwa kita tidak dapat bergantung kepada oknum yang lain selain daripada Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara, tidak ada salahnya terus memohon hingga kehendak Tuhan menjadi jelas bagi kita. Tuhan tidak mengatakan tidak kepada wanita Kanaan ini. Dia hanya berdialog. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, hari ini kita harus belajar dari wanita Sirofenisia yang justru seringkali dianggap kafir oleh orang-orang Israel. Pujian betapa besar imanmu kepada perempuan itu merupakan pukulan telak bagi murid-murid yang mengikuti Tuhan Yesus pada saat itu, yang justru lebih banyak ditanya, di manakah imanmu oleh Tuhan Yesus? Bapak, Ibu, dan Saudara, hal kedua yang kita pelajari dari bagian ini yaitu bahwa Allah menguji pengenalan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, perempuan Kanaan itu menyadari ketidaklayakannya menerima anugerah dari Tuhan. Namun dia tahu bahwa hanya Tuhan yang dapat menolongnya. Dia sadar dia orang yang dipandang kafir oleh orang Yahudi. Itu sebabnya dia tidak menyanggah perkataan Tuhan Yesus yang menganalogikan dirinya dengan anjing. Jadi ketika wanita Kanaan ini hanya mengharapkan dalam tanda kutip remah-remah atau sesuatu yang terbuang dan tidak terpakai, itu sudah cukup bagi orang kafir semacam dirinya. Bapak, Ibu, Saudara, inilah sebuah kerendahan hati. Bukan merasa diri orang yang layak untuk menerima dalam tanda kutip jatah pertolongan dari Tuhan, namun benar-benar mengharapkan sebuah belas kasihan. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang kasih oleh Tuhan, sudahkah kita datang ke hadapan Tuhan, menghadap Tuhan dengan kita mengenal diri kita sendiri dan kita mengenal Tuhan? Kita datang dengan satu kegentaran di balik sebuah keberanian memanjatkan sebuah permohonan. Wanita Kanaan itu
memohon terus-menerus bukan karena dia merasa layak untuk mendapatkan pertolongan Tuhan. Bukan semacam mengingatkan Tuhan akan kewajiban Tuhan menolong dirinya. Hal ini teruji ketika wanita ini membenarkan analogi dirinya sebagai anjing. Namun anjing yang mengharapkan remah-remah yang terjatuh dari meja tuannya. Bukan remah-remah yang sengaja dijatuhkan, melainkan remah-remah yang tanpa sengaja terjatuh. Bapak, Ibu, dan Saudara, sungguh ini adalah sebuah kesadaran diri di hadapan Tuhan yang luar biasa. Bapak, Ibu, Saudara, seringkali kita merasa layak dan kita mempertanyakan, memprotes Allah. Mengapa dia tidak menolong kita? Wanita Kanaan ini tidak marah. Dia hanya terus memohon kepada Tuhan dengan pemahaman yang benar. Dan hal yang terakhir, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, yang kita pelajari dari bagian ini, bahwa Allah menguji objek iman kita. Bapak, Ibu, Saudara, kepada siapakah kita beriman? Inilah yang dimaksud dengan objek iman. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, kalau kita membaca di dalam bagian firman Tuhan ini, di waktu yang manakah wanita ini memiliki iman yang lebih besar? Pada waktu sebelum ditolak oleh Tuhan Yesus, ataukah setelah ditolak oleh Tuhan Yesus? Di waktu mana wanita ini memiliki iman yang lebih besar? Pada waktu sebelum ditolak oleh Tuhan Yesus, ataukah setelah ditolak oleh Tuhan Yesus? Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, jawabannya jelas sama saja. Tidak ada perubahan kualitas iman di dalam hal ini, baik sebelum ditolak maupun setelah ditolak. Artinya, iman pada waktu sebelum permohonan wanita ini ditolak sama besarnya dengan pada waktu setelah permohonannya ditolak, dan kemudian dia memohon sekali lagi. Bapak, Ibu, Saudara, jika wanita itu memohon dengan iman yang sama, pertanyaannya, mengapa permohonan yang pertama ditolak dan permohonan yang kedua dikabulkan? Bapak, Ibu, Saudara sekalian, inilah ujian. Seringkali kita beriman kepada diri kita. Ketika kita merasa kita sudah memiliki iman, maka kita yakin bahwa doa kita akan dikabulkan. Besarnya iman kita membuat kita merasa percaya diri bahwa Tuhan akan mengabulkan doa kita. Ini adalah objek iman yang keliru. Atau kemungkinan yang kedua, kita percaya bahwa ada kuasa di dalam doa-doa kita yang membuat Tuhan mengabulkan doa kita. Kita beriman kepada kuasa doa. Ini juga keliru, Bapak, Ibu, Saudara. Kita lihat dari permohonan yang disertai dengan iman oleh wanita ini. Bapak, Ibu, dan Saudara, doa bukanlah mantra yang mengendalikan Allah. Ada seseorang yang berkata, I don't believe in the power of prayer, but I believe in the power and presence of God. That's why I pray. Saya tidak percaya akan kuasa doa, tetapi saya percaya akan kuasa dan kehadiran Allah. Itu sebabnya saya berdoa. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, wanita Kanaan datang kepada Tuhan bukan karena dia punya kuasa yang mampu mengubah Tuhan. Namun dia datang kepada Tuhan yang berkuasa melampaui dirinya. Dan Bapak, Ibu, Saudara sekalian, inilah yang seharusnya menjadi teologi doa kita. Kita datang kepada Tuhan bukan karena doa kita memiliki kuasa, namun kita datang kepada Tuhan karena Tuhan memiliki kuasa. Jadi mengapa kita beriman kepada Allah? Apakah karena Allah mampu dan Allah mau mengabulkan doa-doa kita? Kita beriman karena Allah selalu memenuhi keinginan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, doa bukan untuk mengendalikan Allah. Doa adalah untuk mengenal Allah dan kehendaknya melalui setiap hal yang kita bawa di dalam doa, termasuk melalui permohonan kita.
Ketika Allah menolak permohonan kita harus yakin bahwa itu adalah rencana Allah dan itu adalah yang terbaik. Kita mengerti bahwa Allah menghendaki sesuatu yang lain untuk kita lakukan, dan inilah yang harus kita cari kemudian. Demikian juga ketika Allah mengabulkan doa kita, artinya kita memiliki kehendak yang sama dengan kehendak Allah. Dan Allah ingin kita ikut ambil bagian di dalamnya. Jadi ketika Allah mengabulkan doa kita, Bapak Ibu Saudara, bukan berarti kita semacam menerima sebuah fasilitas terhadap terkabulnya doa kita. Melainkan ada satu tanggung jawab untuk tetap menyelaraskan diri kita dengan kehendak Allah. Dan inilah iman yang sejati, Bapak Ibu Saudara. Iman yang mengerti akan hati pribadi yang diimaninya. Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, bagaimana dengan kehidupan doa kita? Sudahkah kita bergumul dengan pemahaman yang benar di hadapan Allah? Kehidupan doa yang berkualitas adalah kehidupan doa yang teruji oleh Tuhan. Ujian di dalam pergumulan kita membuat kita kuat di dalam menghadapi kesulitan hidup. Ujian membuat pengenalan kita akan Allah semakin baik. Dan ujian yang kita lalui membuat kita semakin mampu menjaga kedekatan diri kita kepada Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang kasih oleh Tuhan, saya akan menutup renungan pada malam ini dengan sebuah cerita, sebuah ilustrasi. Suatu saat ada sebuah rumah yang terbakar. Semuanya terbakar habis. Namun ada satu benda yang tersisa di antara puing-puing rumah itu, yaitu sebuah vas dari tanah liat. Pertanyaannya, mengapa vas itu dapat bertahan di dalam kobaran api? Karena vas itu sebelumnya dibentuk dengan dibakar api. Vas itu sebelumnya sudah teruji dengan api. Dan inilah yang membuat vas itu bertahan di dalam kobaran api. Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, ketika Allah nampak diam di dalam doa-doa kita, bukan karena Dia meninggalkan kita, namun Dia sedang membentuk diri kita semakin indah dan semakin kuat di hadapannya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang sekali lagi mengingatkan kepada kami, yang mengajarkan kepada kami satu kehidupan doa yang benar di hadapan Allah. Bapa, ajar kami anak-anak-Mu untuk senantiasa memiliki satu kehidupan doa yang benar di hadapan Allah. Kami melalui doa, kami sungguh-sungguh mengenal Allah di dalam kehidupan kami, dan kami sungguh-sungguh mengenal apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kami. Dan kami ketika kami berdoa dan ketika kami melihat, mengalami doa kami belum dikabulkan, ketika kami mungkin juga melihat Tuhan seakan-akan diam, kiranya kami boleh tetap percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami di dalam keadaan apapun yang kami alami. Tuhan senantiasa beserta dengan kami, dan bahkan Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi kami. Tuhan sedang membentuk kami agar kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang semakin indah di hadapan Tuhan, agar kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang semakin berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Tolong kami untuk melakukannya di dalam kehidupan kami. Semakin hari kami semakin bertumbuh di dalam iman, di dalam pengenalan yang benar kepada Tuhan kami, Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami bersyukur. Amin.
Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Bapak, Ibu, dan Saudara, saat ini mari kita datang ke hadapan Tuhan dan berdoa, bukan karena doa kita memiliki kuasa, tetapi karena Tuhan adalah Allah yang Maha Kuasa, yang mendengar setiap doa kita dan yang peduli pada setiap kita. Mari kita berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan, kita mengucap syukur dan kita mencurahkan isi hati kita di hadapan-Nya. Mari kita berdoa. Saudara yang terkasih dalam Kristus, mari kita berdoa untuk wacana gereja-gereja yang akan membuka kembali ibadah offline dan persiapan-persiapan yang harus dilakukan. Kita akan berdoa untuk ibadah online yang masih berjalan, agar jaringan internet yang digunakan dapat berfungsi dengan baik. Kita juga nanti akan berdoa untuk kebijakan pemerintah yang mengizinkan dibukanya kembali sekolah di zona hijau. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur karena di masa pandemi ini kami semua masih bisa beribadah walaupun secara online.
Dan kami bersyukur kalau di saat ini pemerintah mulai mengizinkan gereja-gereja untuk kembali beribadah secara offline. Tolong kami Tuhan, berikan hikmat bijaksana kepada para pemimpin gereja, baik di gereja kami maupun di gereja-gereja lain, untuk menentukan kapan waktu yang tepat untuk memulai kembali ibadah offline. Kiranya Tuhan juga akan menolong setiap gereja, termasuk gereja kita, agar dapat sungguh-sungguh mempersiapkan sarana dan prasarana yang diperlukan, sehingga ibadah offline dapat diadakan kembali dengan protokol kesehatan yang dilakukan dengan baik, sehingga gereja tidak menjadi klaster baru bagi penularan virus COVID-19. Kami juga berdoa untuk ibadah online yang hingga kini terus dilaksanakan dan mungkin tetap akan dilaksanakan walaupun sudah bisa melakukan ibadah offline. Tuhan tolong untuk para hamba Tuhan dan para penelitian gereja yang mempersiapkan ibadah online. Berikan hikmat, kreativitas, dan kesetiaan kepada mereka agar mereka dapat mempersiapkan dan menyajikan ibadah online yang dapat menjadi berkat bagi jemaat. Kami berdoa untuk akses internet yang menjadi sangat penting bagi terlaksana ibadah online. Tuhan beri kelancaran akses internet yang baik agar proses rekaman maupun streaming ibadah dapat berjalan dengan baik. Tuhan juga kiranya memberikan hikmat dan mengingatkan pada gereja-gereja agar gereja juga mengingat dan dapat menjangkau orang-orang yang kesulitan mendapatkan akses internet, mungkin karena keterbatasan kuota, keterbatasan gadget mereka, atau karena mereka sukar beradaptasi dengan teknologi, agar di tengah keterbatasan gereja dapat menolong mereka agar mereka tetap dapat melakukan ibadah di masa pandemi ini. Kami juga berdoa untuk pembukaan sekolah-sekolah yang sudah diizinkan kembali dibuka di zona hijau. Kiranya pemerintah daerah dan pihak sekolah yang ada di zona hijau tidak buru-buru membuka sekolah hingga benar-benar aman, dan sekolah yang dibuka adalah sekolah yang benar-benar siap menjalankan protokol kesehatan di sekolah mereka. Demikian doa dan permohonan kami yang kami panjatkan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, Allah yang hidup dan yang memegang kendali atas seluruh alam semesta ini. Amin. Mari kita berdoa untuk tenaga medis, untuk perkembangan COVID, dan juga untuk masyarakat supaya mereka boleh tetap menjalankan protokol kesehatan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kalau saat ini kami masih diberikan kesehatan, kami sangat bersyukur ya Tuhan. Biar Engkau juga yang terus memberikan kekuatan kesehatan kepada kami dalam masa-masa pandemi ini. Terima kasih ya Tuhan. Dan kalau saat ini juga kami ingin berdoa untuk setiap tenaga medis yang menangani penyakit COVID ini ya Tuhan, baik yang menangani secara langsung ataupun tidak langsung. Kiranya Engkau yang akan memberikan hati dan juga memberikan hikmat kebijaksanaan dalam menangani setiap pasien yang mengalami COVID ini ya Tuhan. Dan juga kami berdoa kepada tenaga medis ya Tuhan, di dalam kelelahannya, di dalam kelemahannya karena pekerjaannya ini ya Tuhan. Engkau yang akan memberikan kekuatan kepada mereka, Engkau memberikan kesehatan kepada mereka, biar mereka boleh terus berjuang di dalam melawan penyakit ini. Ya Tuhan, kami juga berdoa kalau saat ini juga penyakit COVID ini semakin hari semakin meluas, kiranya Engkau yang campur tangan ya Tuhan. Biarlah Engkau yang akan menolong setiap kami, menolong setiap manusia di dunia ini, boleh memberikan kekuatan ya Tuhan. Dan dengan campur tangan-Mu, Engkau yang akan menolong supaya semuanya boleh segera berakhir. Dan kalaupun masih belum berakhir, kiranya Engkau juga akan memberikan kekuatan kepada setiap kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap masyarakat, supaya mereka boleh tetap melakukan protokol kesehatan. Mereka boleh tertib menggunakan masker ketika mereka keluar rumah, dan juga mereka boleh menjaga jarak. Mereka tidak berkerumun, mereka boleh terus menjaga kebersihan, dan juga mereka hanya bepergian ketika hanya ada keperluan saja.
mereka juga boleh rajin mencuci tangan, dan juga mereka boleh menjaga kesehatan mereka dengan aktivitas menjaga kebugaran mereka. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Engkau yang akan berbelas kasihan kepada kami semua. Terima kasih, terpujilah namamu. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Mari saudara-saudara yang terkasih, kita arahkan hati pikiran kita akan berdoa untuk perekonomian saat ini. Dan kita akan memohon hikmat Tuhan bagi para pengusaha, baik perusahaan besar maupun kecil, dalam mengembangkan usaha di tengah-tengah situasi dan kondisi pandemi COVID saat ini. Mari kita berdoa. Tuhan, saat ini kami ingin bersehati datang ke hadirat-Mu yang kudus. Kami ingin menyerahkan kondisi perekonomian bangsa kami di tengah-tengah pandemi COVID, di dalam masa-masa sulit saat ini. Secara khusus kami memohon hikmat Tuhan bagi para pengusaha, baik itu perusahaan besar maupun kecil, agar mereka tidak sampai putus asa, tetap teguh, tetap fokus, dapat mempertahankan jalannya usaha-usaha mereka. Hati pikiran mereka tetap memperhatikan kepentingan dan kebutuhan para karyawan atau pekerja, sehingga tidak sampai terjadi PHK. Sekalipun di tengah kondisi saat ini, mereka sampai ada yang kehilangan omset produksi yang sangat besar. Tolong Tuhan pimpin mereka, agar mereka dapat mencari jalan keluar. Tuhan memberikan kreativitas pada mereka, sehingga produktivitas dapat tetap berjalan dan dipertahankan, dan karyawan tetap dapat bekerja. Kami juga berdoa dan memohon belas kasihan Tuhan agar kebutuhan minimal karyawan tetap dapat terpenuhi. Kami berdoa agar para pemimpin perusahaan yang mengalami kesulitan tidak sampai tertekan jiwanya, tetapi tetap percaya dan bersandar kepada Tuhan dalam menghadapi masa-masa sulit saat ini. Saat ini bukanlah saat mengejar keuntungan, tetapi saat untuk mempertahankan kelangsungan kehidupan semua orang yang terlibat di dalam setiap perusahaan. Tuhan, berkatilah semua pemimpin-pemimpin perusahaan, sehingga usaha mereka tetap dapat bertahan di masa pandemi COVID saat ini. Terpujilah namamu Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa permohonan ini. Amin. Bapa Kerajaan Surga yang mulia, terima kasih, kami mengucap syukur karena pada malam hari ini kami boleh melaksanakan dan boleh menghadiri akan persekutuan doa online pada malam hari ini. Semuanya adalah karena kasih karunia Tuhan atas kehidupan kami, sehingga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang sadar akan siapakah diri kami di hadapan Tuhan, dan kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang terus bergantung kepada Tuhan. Kami boleh terus tekun berdoa kepada Tuhan, bukan untuk memaksa Tuhan, tetapi kami boleh mencari kehendak Tuhan di dalam setiap kehidupan kami, menaikkan permohonan kami kepada Tuhan untuk kami menjalani hari-hari kami, memuliakan nama Tuhan dan memenuhi panggilan kami di hadapan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan atas segala penyertaan yang telah Tuhan limpahkan bagi kami hari lepas hari hingga pada saat ini, dan kami yakin dan percaya Tuhan akan terus menyertai kami, Tuhan akan terus menuntun kami, memberkati kami hari lepas hari. Kiranya kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang
kuat di dalam Tuhan, yang tidak hilang semangat di dalam Tuhan di tengah segala pergumulan kami, tetapi melalui setiap pergumulan yang kami lalui, iman kami boleh semakin dikuatkan, pengenalan kami akan Tuhan boleh semakin dibentuk, dan kami menjadi anak-anak Tuhan yang semakin hari semakin dewasa dan semakin kuat di dalam Tuhan, sehingga kami boleh semakin layak untuk melayani Tuhan. Kami juga berdoa, Tuhan, kiranya di dalam segala keterbatasan kami boleh semakin bertumbuh melalui ibadah, melalui persekutuan, melalui pemahaman Alkitab online yang Tuhan telah sediakan bagi kami. Kiranya itu boleh membentuk kami menjadi anak-anak Tuhan yang semakin dewasa dan semakin rindu untuk melayani Tuhan, untuk terlibat di dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan di sekitar kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh jalannya kehidupan kami. Kiranya Tuhan memberkati, Tuhan menuntun. Kami juga serahkan seluruh pertumbuhan kerohanian kami di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan terus melimpahkan baik berkat jasmani maupun rohani kepada kami anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh hidup kami dan doa kami ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam puji, terima kasih. Puji, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Oh Bapa di dalam surga, puji, terima kasih.